Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Yunita, guru kelas 3. Di sini Ibu akan menjelaskan pada tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kamu sudah pernah melihat benda-benda tersebut sebelumnya? Tentunya sudah dong, karena benda-benda tersebut ada di sekeliling kita, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pastinya kalian sudah pernah melihat benda-benda tersebut ya. Apakah benda itu manusia, hewan, tumbuhan adalah termasuk benda? Coba lihat kembali benda-benda tersebut. Ya. Setelah kalian melihat benda, amati lagi benda-benda mana yang termasuk benda hidup dan benda mati. Buku, gelas, dan meja juga termasuk benda. Dapatkah kalian membedakannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup, sedangkan buku, batu, dan gelas adalah benda tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda mati. Jadi, kita akan mengetahui bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, dan buku itu menempati ruang, sehingga benda-benda tersebut juga dapat ditimbang. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukan termasuk benda karena tidak menempati ruang. Selain itu, panas dan cahaya juga tidak dapat ditimbang. Sekarang kalian sudah dapat membedakan mana yang termasuk benda dan non-benda. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Benda yang memiliki warna, bentuk, dan ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan menurut bentuk fisik dan ukurannya. Setelah kamu mengetahui bentuk benda, sekarang kita akan mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifatnya. Sifat fisik benda, contohnya adalah warna, bentuk, dan ukuran benda tersebut. Kemudian, setiap benda pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjang, pendek, besar, dan kecil. Bentuk selain memiliki ukuran, benda juga memiliki bentuk. Perhatikan gambar berikut. Ada yang persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, belah ketupat, persegi 6, persegi 8, dan bintang. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki warna. Ada yang kuning, ungu, biru, merah, hitam, dan masih banyak lainnya. Masih semangat anak-anak? Tentunya masih dong. Nah, sekarang kelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya ya. Kamu dapat menulisnya di buku tulis latihan tematik. Jadi, kalau nanti sudah selesai, bisa kalian kumpulkan atau kalian kirim lewat WhatsApp group ya.
Sampai di sini sudah paham tentang benda dan pengelompokannya? Sekarang, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan pada pengukuran. Sebelum mengukur, kalian tentu melihat atau pernah memegang, bahkan melakukannya sendiri. Ini adalah contoh alat ukur sederhana. Yang pertama itu adalah meteran atau meteran kain yang sering digunakan untuk mengukur kain. Kemudian ada roll meter, ada penggaris. Nah, tentunya kalian sudah pernah melihat dan tahu benda ini sebelumnya kan? Apalagi penggaris. Itu ketika sekolah biasanya tidak pernah lepas dari penggaris. Biasanya ada di dalam kotak pensil ya. Meteran kain, roll meter, dan penggaris. Benda tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Apa itu fungsi benda tersebut? Fungsi benda tersebut adalah untuk mengukur. Dalam penggaris terdapat satuan panjang baku yaitu cm atau yang sering kita kenal dengan cm. Kemudian satuan pengukuran baku selain cm juga ada satuan meter atau m dan kilometer atau km. Kalau dalam penggaris berarti biasanya ukurannya adalah cm. Perhatikan gambar berikut, itu ada sebuah penggaris dan pensil. Sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan alat sederhana yaitu penggaris. Kalau kita mau menghitung, berarti kita menghitungnya dari nol ya. Contohnya, panjang pensil tersebut adalah, nah di atas itu ada pensil yang panjangnya diukur mulai angka 0 ya sampai angka 5, kemudian masih ada lebihnya itu setengah, berarti panjang pensil tersebut adalah 5,5 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang benda dan pengukuran? Baiklah, Ibu review kembali pelajaran kali ini. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda terbagi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Meteran, penggaris, dan roll meter termasuk kelompok benda berdasarkan fungsinya. Demikianlah penjelasan materi Ibu tentang benda di sekitarku pada tema 3 subtema 1 ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terus maju dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.